Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas bagian numerasi bilangan ya. Oke, simak baik-baik. Yang pertama, ini ada soal ibu memiliki 60 buah permen yang terdiri dari 3 rasa. Ingat ya, 3 rasa, yaitu 24 permen rasa coklat, 16 permen rasa jeruk, dan sisanya rasa mint. Nah, permen tersebut dibagikan kepada beberapa anaknya. Masing-masing mendapat 3 jenis rasa permen yang berbeda dengan jumlah permen masing-masing sama banyak. Jumlah permen yang diterima masing-masing anak adalah, nah ini contoh soal numerasi bagian PG ya. Ini penjelasannya, ini soal yang tadi. Ini jawabannya. Jadi permen rasa coklat itu 24. Ini ya dari soal yang itu. Permen rasa jeruk ada 16, permen rasa mint. Ini kan rasa mint di sini tidak disebutkan berapa rasanya, hanya sisanya katanya. Jadi, yang rasa mint kita carinya dengan 60. 60 itu dari 60 buah permen keseluruhan dikurangi yang jumlah coklat dan jeruk ya. Jadi yang rasa mint ada 20. Nah, maka kalian harus menghitung EPB dari 24, 16 dan 20. Kenapa? Karena ini kita tidak tahu, hanya disebutkan di sini bagikan kepada beberapa anaknya, sedangkan kita nggak tahu ada berapa anaknya gitu ya. Jadi kita harus menghitung EPB dari 24, 16 dan 20. Nah, cara menghitung EPB ini kalian bisa menggunakan pola faktor seperti kalian waktu SD ya. Kalau 24 ini kan dibagi oleh bilangan prima ya. Ingat, ini pembaginya bilangan prima. Jadi 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena duanya ada 3 gitu ya. 2, 1, 2, 3. Ini 3. Nih, jadi 2 pangkat 3 kali 3 gitu ya. Nah, karena 16 itu 2 pangkat 4, jadi 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4. 20 ini jadi 2 pangkat 2 kali 5 ya. Ini duanya ada 2 pangkat 2 kali 5. Masih ingat cara mencari EPB? Jadi kalau mencari EPB itu kita cari angka yang sama di antara 24 dan 16, 20 ini. Angka yang sama tetapi pangkatnya yang terkecil ya. Jadi kita ambil yang ini nih, 2 pangkat 2 ya. Jadi EPB dari 24, 16, 20 itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini baru EPB-nya. Kita belum ke jumlah permen yang diterima masing-masing anak, belum ya, belum. Lanjut. Nah, yang ini yang tadi EPB-nya kan 4. Nah, misalnya ini coklat ya, C itu coklat, J itu jeruk, M itu mint. Kan ini mula-mula si coklat itu kan ada 24, jeruk itu ada 16, dan mint itu ada 20. Nah, ini yang 4 itu anggap saja ini jumlah anaknya. Jadi anak itu ada 4. 4 itu dari EPB tadi. Jadi 24 dibagi 4 dapatlah 6. 16 dibagi 4 4 gitu ya. 20 dibagi 4 5. Nah, jadi ini masing-masing anak yang akan mendapatkan permen dengan rasa coklat ada 6, jeruk 4, dan mint 5. Nah, nih ya, diberikan 4 permen rasa. Jadi masing-masing anak itu akan mendapatkan rasa coklat 6 buah, rasa jeruk 4 buah, dan rasa mint 5 buah. Jadi, nih, kembali ke pertanyaannya itu kan, jadi masing-masing anak akan mendapatkan total 15 buah permen. Dari mana 15? Nih dari sini, dari jumlah ini, dari jumlah coklat 6 ditambah rasa jeruk 4, 6 tambah 4 kan 10 ditambah 5. Jadi masing-masing anak ya, satu orang anak itu akan mendapatkan 15 buah permen dengan rasa yang ini, coklat jeruk mint. Selanjutnya ini ada yang nomor 2. Sekolah X mengadakan lomba kebersihan kelas dengan kriteria penilaian yaitu kebersihan, dekorasi, dan kelengkapan dengan skala penilaian 1 sampai 100. Lomba tersebut diikuti oleh 6 kelas. Nilai yang diperoleh oleh masing-masing kelas terdaftar dalam tabel berikut ini. Nih, tabel ini ya. Ada 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Nah, ini nilainya, ini nilai kebersihannya dapat segini, dekorasinya segini gitu ya. Berdasarkan data tersebut, berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Nah, ini tipe soal yang jika dia yang pertama benar, jadi kasih checklist gitu ya. Kalau yang ini salah ya jangan di checklist, misal ini ya.
Nah, perhatikan, ini jawabannya. Ini soal yang tadi, ambil soal terpentingnya. Nah, dari penilaian yang ini kita jumlah skornya. Kan ini 7A dapat kebersihan, dapat nilainya 86, dekorasi 88, kelengkapan 90. Jadi kalau dijumlah dia dapat skor 264 gitu ya. Jadi hitung aja sama kalian. Yang kedua 7B 90, 89, 90 nih. 90, 89, 90. Kalau dijumlah ini jumlahnya 269. Sama yang ini ya. Jadi 8A, 8B, 9A, 9B ini dijumlah semuanya. Ini jumlah-jumlah ke sini. Jumlahnya yang ini. Nah, jumlah skornya udah saya hitung di sini. Kita lihat di sini yang tertinggi itu diraih oleh 8B. Kalau yang tertinggi otomatis dia jadi juara ya. Nah, ini kan berdasarkan data tersebut katanya berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Jadi nih, pemenang lomba penataan kelas diraih oleh kelas 8B. Ini karena dia tertinggi 8B, jadi otomatis ini 8B jadi pemenangnya gitu ya. Nah, jadi checklist gitu ya. Kelas dengan jumlah skor terkecil adalah 7B, sedangkan di sini yang terendahnya adalah 7A. Jadi ini benar nggak? Ini salah, jadi tidak usah di checklist. Nah, yang ketiganya kita lihat selisih skor tertinggi dan terendah adalah 18. Jadi yang tertinggi dan terendah selisihnya 18. Nah, hitung aja sama kalian ya. 282 kalau selisih itu kan pengurangan ya. 282 dikurangi 264. Nah, selisihnya 18. Jadi betul. Yang terakhir ini ada pernyataan jumlah skor kelas 9B adalah 276. 9B 1 2 3 yang ini dijumlahkan adalah 276. Jadi ini juga betul. Nah, seperti ini. Ini tipe centang ya, kotak centang. Jadi kalau yang ini salah jangan dicentang. Tapi kalau ketiga ini benar, kalian centang. Gitu ya. Kalau hanya benarnya satu ya centangnya satu. Selanjutnya yang ketiga. Dalam penerimaan siswa baru di sekolah X ditentukan berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh oleh peserta seleksi soal berbentuk pilihan ganda berjumlah 50 butir dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini. Jadi ada 4 orang, Budi, Lucky, Supeno, dan Rian. Ini jawaban benarnya kalau Budi menjawab 43 benar, salahnya 3 dan yang tidak dijawabnya 4. Lucky segini. Silahkan dilihat aja ya. Jawaban benar mendapatkan skor 4, jawaban salah mendapatkan skor negatif 2. Soal tidak dijawab mendapatkan skor negatif 1. Nah, ini selanjutnya soal selanjutnya ini ya. Untuk diterima di sekolah tersebut, peserta seleksi minimal harus mendapat skor di atas 162. Nih ya, jadi kalau mau lulus gitu, mau diterima di sekolah X ini, nilainya harus di atas 162. Tentukan siapa saja yang lolos. Nah, ini berbentuk PG. Diketahui, soal berjumlah 50 butir, jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah mendapat skor negatif 2, soal tidak dijawab mendapat skor negatif 1. Untuk diterima di sekolah tersebut, peserta seleksi minimal harus mendapat skor di atas 162. Jadi, dari sebanyak itu soal ya, kita ambil ini poin-poin pentingnya. Gitu. Nah, ini yang tadi tabelnya. Jadi Budi jawaban benarnya segini, salahnya segini, tidak jawabnya segini. Nah, ya. Nah, cara menghitung skor yaitu ini jawaban yang benar, ini salah. Jadi setiap jawaban benar dikalikan dengan 4, setiap jawaban salah dikalikan dengan negatif 2, setiap yang tidak dijawab dikalikan dengan negatif 1. Jadi seperti ini. 4 kali jawaban benar, negatif 2 kali jawaban salah, negatif 1 kali tidak dijawabnya. Ini angka ini dari angka yang di sini dari yang ini gitu, dari aturan yang soal berikan. Nah, ini 4 kali 43. Kalau Budi kan 4 kali 43 ini 43, negatif 2 kali ini 3, di sini negatif 1 kali 4. Ini kalau dijumlah 4 kali 43 hasilnya 172, negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6, negatif 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Jadi kalau dijumlah ini 170 ditambah negatif 6 ditambah negatif 4 hasilnya 162. Lucky ini, kalau Lucky pakai yang Lucky ya, angkanya 4217. Jadi ini sama nih angka yang ininya karena aturannya seperti itu. Cuman yang berbeda nanti dari perolehan jawaban benar 4217.
Hasilnya 159. Kalau Supeno setelah dihitung hasilnya 163. Rian setelah dihitung hasilnya 164. Nah, kembali ke aturan yang ini. Untuk diterima di sekolah tersebut, peserta seleksi minimal harus mendapat skor di atas 162. Yang di atas 162 yang mana coba? Ini ya, Supeno dan Rian. Jadi yang dua orang ini yang dianggap lulus. Ini 162 pas. Ini kan hanya pas ya, bukan di atas gitu, bukan di atas 162. Jadi yang lolos adalah Supeno dan Rian. Karena ini soalnya tipe PG, di sini kan ada pilihan gandanya, jadi yang dipilih adalah yang D. Selanjutnya ini soal nomor 4. Kalau tipe soal numerasi itu kan jadi wajar ya kalau panjang-panjang gitu. Setiap peringatan HUT RI hampir dipastikan dirayakan oleh segenap masyarakat Indonesia dengan mengadakan berbagai lomba. Salah satu lomba yang dapat dilakukan pelajar baik SD, SMP, SMA atau masyarakat umum adalah lomba baris berbaris. Bukan contohnya, ini gambarnya seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, orang berbaris dari depan ke belakang, langkah maju untuk menggambarkan tambah. Jadi kalau dia maju, ini kan posisinya ngadep ke kanan ya, kalau maju gitu, tambah. Kalau mundur itu menggambarkan kurang. Jika orang tersebut digambarkan dalam garis bilangan dan posisi H di titik 0, ini kalau ini garis bilangan dan ini titik H itu 0 gitu ya, berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Jadi ini ada pernyataan benar nggak nanti. Nah ini karena H itu dianggap 0, jadi kalau garis bilangan itu kan 0, kalau ke kanan itu positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke kiri itu negatif lawannya, negatif 1, negatif 2, sampai negatif 7. Nih, berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang benar. Coba yang pertama dulu nih. Pada garis bilangan, letak orang A ada pada bilangan 7. Benar nggak? Ya, betul ya. Jadi kalau ini yang ini betul, dikasih checklist gitu ya. Jadi kalian nanti untuk menjawab ini kalian harus membuat garis bilangan dulu di angkaan ya, kasih angka biar enak, biar gampang gitu. Yang kedua, pada garis bilangan jika mundur 4 langkah maka posisi orang G berada pada bilangan 3G. Lihat G. Kalau mundur 4 langkah nanti G-nya ada di negatif 3, katanya mundur 4 langkah, 1, 2, 3, 4 nih. Jadi G itu benar ya, ada di negatif 3. Selanjutnya, pada garis bilangan agar orang K berada di bilangan 0, agar K ini jadi di sini gitu ya, maka K ini harus maju 5 langkah, bener nggak? 1, 2, 3, sedangkan 3 langkah aja udah ke 0, ini harus maju katanya 5 langkah, jadi bener nggak ini? Ya, ini salah ya, jadi jangan di checklist. Selanjutnya, pada garis bilangan jika mundur 2 langkah kemudian maju 4 langkah maka orang M berada pada bilangan negatif 3. Ingat, fokus ke M. Mundur 2 langkah, mundur dulu 1, 2, kan M jadi di sini. Kemudian maju 4 langkah, maju 1, 2, 3, 4. Nah 4, jadi M itu nanti posisi yang terakhirnya ada di negatif 3. Nah benar ya, ada di negatif 3, jadi yang ini juga adalah benar. Nomor 5. Berat badan sangat mempengaruhi kepercayaan diri bagi sebagian orang. Nah, ini baca aja ya. Ini cara menghitung berat badan ideal menggunakan rumus BMI, di mana ini ada BB per TB kali TB. BB dibagi TB kali TB. BB itu berat badan, satuannya kilogram, tinggi badan satuannya meter. Ingat meter ya, bukan sentimeter. Jadi nanti kalau hasilnya misal kurang dari 18,5, nanti dia dikatakan kurang berat badan atau kekurusan. Kalau di antara berat badannya atau misalkan dari 18,5 sampai 24,9, dia normal. Nah, ini lihat di sini ya. Tugasnya adalah lakukan pengukuran terhadap berat badan dan tinggi badan kamu. Kemudian hitunglah BMI-nya dengan menggunakan rumus tersebut. Rumus ini. Apakah hasil status berat badanmu? Nah, ya. Berat badannya 60 kg, tinggi badan 149 cm. Karena yang dimintanya adalah meter, jadi 149 dibagi 100 yaitu 1,49 meter gitu ya. Jadi meter satuannya. BMI-nya ini 60 per 1,49
dikali 1,49, ini mengandung rumus yang ini. Nah, setelah dihitung 60, 1,49 kali 1,49 itu hasilnya 2,22 ya. Jadi hasilnya ini BMI-nya 27,027. Nih, setelah dilihat 27,027 ini dia berada di mana? Di sini nih ya. Jadi 27,027 itu udah lebih dari 25 dan kurang dari 29. Jadi di statusnya adalah berat badannya kelebihan. Jadi dia katakan gemuk gitu ya. Kelebihan berat badan. Selanjutnya ini nomor 6, pengelolaan keuangan yang baik, yaitu dengan membuat daftar perencanaan setiap bulan. Umumnya, pengeluaran seseorang dalam satu bulan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, dan tabungan. Pengeluaran rutin biasanya berupa pengeluaran rumah tangga. Oke, kita baca aja yang pentingnya yang mana. Umumnya pengeluaran rutin berkisar 40% dari gaji. Nah, tanda ya. Ini yang poin pentingnya. Sedangkan pengeluaran pribadi biasanya ini berkisar 20% dari gaji. Tabungan atau investasi merupakan dana atau cadangan untuk kepentingan jangka panjang, umumnya berkisar ini. Jadi tabungan itu berkisar 15% dari gaji. Sedangkan ini gajinya ini ada 4 juta ya. Tentukan besar rincian pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, dan tabungan yang harus dikeluarkan setiap bulan. Nah, jawabannya ini. Poin pentingnya ini gaji 4 juta. Yang ditanyakan besar rincian tiap bulan pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, dan tabungan. Oke. Pengeluaran rutin tadi kan 40% dari gaji, jadi tinggal 40/100. 40% itu 40/100 gitu ya, kali gajinya 4 juta. Jadi pengeluaran rutin itu 1.600.000. Pengeluaran pribadi 20% dari gaji, jadi 20% kali 4 juta itu 800.000. Tabungan berkisar 15% dari gaji, jadi 15/100 kali 4 juta itu 600.000. Dan ini sisa gaji untuk keperluan mendadak. Jadi di soal itu ada keterangan ya, gaji yang tersisa untuk keperluan yang mendadak gitu. Jadi kan gajinya 4 juta, sedangkan ini kita dikurangi 1.600.000 dari pengeluaran rutin, 800.000 dari pengeluaran pribadi, 600.000 dari tabungan. Jadi 4 juta dikurangi ini hasilnya 1 juta, ini untuk keperluan mendadak. Keperluan mendadak misalkan keperluan yang tidak diduga-duga gitu ya. Nah, jadi besar pengeluaran tiap bulannya ada pengeluaran rutin 1.600.000, pengeluaran pribadi 800.000, tabungan 600.000, dan sisa gaji untuk keperluan mendadak itu ada 1 juta. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.